dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan hadirat-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Pak Simalmoko suaranya nggak keluar ya Pak. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya, kita sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Engkau baik, amat sungguh baik. Engkau yang telah memelihara hidup kami. Amin. Bahkan sepanjang hidup kami hingga hari ini. Engkau telah mencurahkan segala anugerah, keselamatan, kehidupan kepada setiap kami. Oleh karena kami mempunyai iman percaya kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu sebagai manusia. Dan Engkau telah bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke surga. Dan sekarang ada di surga di tahta yang besar. Dan firman-Mu berkata, Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang hidup kekal, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah Allah yang esa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berkumpul anak-anak-Mu. Kami mau share tentang kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kristus. Sebab hanya Roh-Mu yang menuntun kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kami hidup di dalam kebenaran. Berikan kepada setiap kami, diberkati keluarga kami masing-masing kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Shalom. Ya, malam ini kita lanjut. Beberapa waktu lalu saya sudah share tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kelahiran baru atau ciptaan yang baru. Saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita diampuni. Saat kita datang dan percaya, maka kita diampuni, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dilayakkan, diangkat menjadi anak-anak Allah.
Bahkan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dan kita menjadi miliknya. Sehingga hidup kita bukan hidup kita sendiri. Tetapi Kristus yang mempunyai sepenuh. Karena dia sudah membayar lunas dengan darahnya. Oleh sebab itu firman Tuhan malam hari ini, saya akan membacakan di kitab Amsal pasal yang keempat. Kitab Amsal yang keempat, saya mulai dari ayat yang ke-20. Hai anak-anak, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, malam ini kira-kira 15 menit, 20 menit ke depan, kita mau share tentang jaga hati. Kenapa saya share tentang jaga hati? Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini adalah somasi, saudara. Warning atau rambu yang diberikan kepada orang percaya. Kenapa Tuhan berkata, jagalah hatimu? Karena Tuhan tahu, untuk menjaga itu, hati itu susah. Nggak mudah, saudara. Ya, Pak, ya. Orang menjaga hati itu nggak gampang. Hari-hari ini saya ketemu banyak kasus. Banyak orang jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Karena apa? Karena nggak jaga hati. Dia buka celah. Dia bisa jatuh dalam pencobaan, sakit. Dia bisa menderita, bisa tertekan, tertuduh. Bahkan karena nggak jaga hati, dia marah. Dia pahit hati. Dia sakit hati. Bahkan dendam. Bahkan hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, malam hari ini firman Tuhan berkata, jaga hati. Lanjut. Apa artinya jaga hati, saudara? Kenapa kita harus jaga hati? Karena Tuhan tahu. Di sana dikatakan kalau kita menjaga hati, hidup. Kalau tidak menjaga hati, firman Tuhan, ya sebaliknya. Kematian, saudara. Orang yang bisa menjaga hati, dia tetap hidup. Nah, Tuhan menginginkan supaya kita tidak mati. Tuhan menginginkan supaya kita selalu berjaga-jaga dan tetap berdoa. Tuhan mau supaya kita eksis. Dan pada waktu kita hidup, hidup kita untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Maksudnya untuk Tuhan itu apa, saudara? Melayani orang-orang yang kelaparan, bukan perutnya, saudara. Lapar akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang telanjang bukan karena dia nggak punya baju. Karena telanjang artinya tidak ada kemuliaan Tuhan. Artinya orang berdosa. Orang yang terpenjara bukan berarti kita harus pergi ke penjara-penjara. Orang yang terikat oleh roh-roh jahat. Itu adalah orang-orang yang hina, kata Tuhan. Kita harus menengok mereka. Memberi Injil, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka. Supaya apa? Supaya hidup kita untuk Tuhan. Oleh sebab itu kalau tidak hidup, mati, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oleh sebab itu Tuhan telah memberikan free will. Kita diberikan kebebasan sebelum bertobat. Tapi setelah kita menjadi itu milik Tuhan, kita tidak bisa lagi
menggunakan free will kita. Sebab apa? Karena hidup kita miliknya. Kita nggak bisa lagi hidup kita suka mau kita. Kita maunya sendiri, emangnya gua pikirin, suka-suka. Nah, itu orang yang belum bertobat. Tapi kalau kita sudah milik Kristus, hidup kita milik Dia, kita sudah dipasang kuk di leher kita, sebelah Tuhan Yesus. Kita nggak bisa kangenan sak karpe dewek. Kita ngikut di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 18. Apa yang dikatakan di sana, saudara? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan apa? Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Nah, ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya apa? Artinya kita mesti taat kepada Tuhan. Kita tetap eksis. Dan ada janji Tuhan di sana. Ya, ada janji Tuhan di sana. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi kalau kita jaga hati, ada janji Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kita hidup, dan si jahat tidak bisa menjamah. Tetapi kalau tidak jaga hati, berdosa, singa yang mengaum-ngaum menelan kita, saudara. Nah, menelan bukan berarti langsung mati, kita disiksa. Kena sakit penyakit, menderita. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini, banyak orang menghubungi kami, telepon, karena pandemik, selama pandemi, baik yang di kota Jakarta, di pinggiran, di luar kota, di luar pulau, ya, banyak orang menderita karena apa? Karena nggak jaga hati. Nah, jaga hati ini adalah penting. Maka kita mau hidup. Oleh sebab itu kita mau terus diingatkan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita mau hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena saudara dan saya milik Tuhan Yesus. Karena kita sudah percaya, terlanjur percaya. Terlanjur percaya. Nggak bisa main-main lagi. Kecuali belum bertobat. Orang bisa main-main. Nah, malam hari ini, jaga hati itu penting, mutlak. Pak, susah Pak jaga hati. Kita lanjut dulu. Mengapa kita harus jaga hati, saudara? Ya, mengapa? Karena kita tahu, hati kita itu rumah Roh Kudus. Hati kita tempat hukum-hukum Allah, saudara. Saudara tahu kan? Bahwa tidak tahukah kamu bahwa hidup kita, tubuh kita, rumah bait suci Roh Kudus. Jadi kita tahu posisi kita. Sewaktu kita sebelum bertobat, hati kita rumah roh jahat. Karena firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau mulutnya kasar, omongannya tidak benar. Ya, seperti dari kebun binatang Ragunan. Ya. Banyak orang Kristen, saudara. Ya, masih bangga lagi. Ada yang khotbah pendeta, saudara. Saya malu dengar, saudara. Dia punya kebanggaan. Ada satu. Saya suka marah. Saudara, orang yang suka marah itu juga namanya belum bertobat. Oleh sebab itu kita harus jaga hati. Nah, malam hari ini, mengapa kita harus jaga hati? Karena kita mau hidup benar. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Kalau hidup dalam kebenaran tidak berbuat dosa, janji Tuhan terjadi. Kalau tidak benar, ya mati. Itu ada dua pilihan antara hidup dan mati. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita mau seperti firman Tuhan tadi, jaga telinga kita, jaga mata kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi hati kita. Ada bukti? Ada. Di firman Tuhan berkata, pada waktu Daud ya berjalan-jalan di atas sotoh, ya 2 Samuel 11 ayat 2. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh, ya Daud ya,
di soto istana, tampak kepadanya dari atas soto. Saudara tahu apa yang dilihat Daud? Apa yang dilihat Daud, saudara? Istri Uria sedang mandi. Nah, akhirnya Daud jatuh dalam dosa. Betul, saudara? Dia melihat. Nah, kemudian bukti di dalam Alkitab, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Pada waktu itu pulang dari perang, rombongan penguasa Raja Saul, ya, ada wanita yang sedang menari-nari, dia menyanyi dan dia berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mendengar, saudara, panas hatinya. Apa yang terjadi, saudara? Daud jadi target, mau dibunuh sama Saul. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi hati kita. Jadi kita harus jaga hati, supaya hati kita tetap ada di dalam kebenaran. Roh Kudus itu berotoritas penuh atas hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan mengapa kita harus jaga hati? Supaya waktu Tuhan datang kelak. Kapan? Kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Waktu Tuhan datang, Dia mendapatkan roh, jiwa, tubuh kita tak bercacat. Itu penting, saudara. Jangan sampai Tuhan datang, kita cacat. Ya, kalau ini dijelaskan panjang, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kita bicara tubuh, banyak orang makan sembarangan. Habis makan, mati. Serangan jantung. Karena yang dimakan bukan makanan. Ya, karena firman Tuhan berkata, lemak itu bukan makanan kita. Gitu? Lemak itu bukan makanan, saudara. Alkitab, lemak itu untuk Tuhan. Nah, itu adalah somasi, peringatan. Tetapi orang yang suka lemak, monggo silahkan. Nanti jantungnya bermasalah. Kemudian jiwa kita, roh kita, itu jangan sampai Tuhan datang, kita dapati bercacat. Maka pada waktu kita hidup benar, jaga hati. Itu dampaknya kemana-mana, saudara. Hidup. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita jaga hati? Supaya kita tetap hidup, kita harus hidup dituntun oleh Roh Kristus. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri. Karena kalau kita hidup dipimpin oleh daging, firman Tuhan berkata, dipimpin oleh daging adalah maut, binasa. Tapi dipimpin oleh Roh Allah, kita hidup. Saudara, hidup dalam daging dan hidup dalam pimpin Roh, Galatia 5 sudah menjelaskan. Orang yang dipimpin oleh daging, kita bawaannya berlawanan dengan orang yang dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh, ada sukacita, damai, sejahtera, kasih Tuhan. Ada sabar, baik, murah hati, setia. Ada lemah lembut dan penguasaan diri. Tetapi orang yang tidak dipimpin oleh Roh, marah, kecewa, sakit hati, persideraan, perselisihan, cabul, dan lain sebagainya, kata firman Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara, dan kita yang ngaku Kristen, sudahkah kita sudah hidup dipimpin oleh Roh? Artinya kita jaga hati. Karena kalau kita tidak jaga hati, kita sulit untuk mengampuni orang lain, dan kita susah menerima kekurangan kelebihan orang lain. Orang yang tidak bisa menerima kekurangan kelebihan orang lain, orang itu pasti mudah marah. Marah biasanya dipelihara oleh orang yang ngaku Kristen. Saya sering khotbah. Saya tanya jemaat, orang Kristen boleh marah nggak? Boleh. Bertobat, saya bilang gitu. Jangan berargumentasi dengan saya. Alkitab menulis di Matius 5 ayat 22. Orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sedangkan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus,
Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya kita dipimpin oleh roh Allah, ada kemerdekaan. Bukan kita hidup di dalam ikatan. Ya. Oleh sebab itu, kita mau hidup kita tanggalkan semua manusia lama. Tanggalkan manusia lama. Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Kita sudah menanggalkan manusia lama dan mau diperbarui terus-menerus sampai serupa segambar dengan kalinya. Maksudnya serupa dengan Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus Kristus. Yang olehnya kita masuk surga. Karena surga yang buat dia sendiri. Karena dia Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang kekal. Alfa dan Omega. Dia ada sebelum dunia ada. Dia yang menciptakan. Jadi kita percaya kepada siapa? Kepada Allah yang benar. Siapa? Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita mau jaga hati dipimpin oleh rohnya. Nah, banyak orang Kristen maunya sekemis atau teotomat. Kalau minggu ke gereja lalu dulu ya, sekarang kan Zoom. Ya. Gereja-gereja masih ada yang tutup. Kita masih Zoom. Nah, ada juga yang buka. Tergantung keberanian yang punya gereja. Nah, kita tidak terpancing oleh keadaan dunia. Sebab dunia mengajarkan berbeda, saudara. Kita sering mendengar toh, ada yin yang. Di dalam diri seseorang ada putih dan hitam. Itu dunia. Tetapi di dalam Yesus Kristus berbeda. Terang sama gelap tidak bisa menjadi satu. Jadi kalau kita ikut anak Allah, yang satu anak hantu. Anak Tuhan, anak hantu. Hanya itu aja. Kita tidak bisa hidup. Kita masih menyimpan marah, sakit hati, dendam, pahit, geram. Itu tanggalkan, buang semuanya. Nah, malam hari ini kita mau jaga hati. Jangan kita ngikuti falsafah dunia. Ada baik, ada buruk, ada putih, ada hitam, ada yin yang. Itu dunia. Biarkan dunia yang mempunyainya. Kita bukan orang dunia, saudara. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Beda namanya, saudara. Anak-anak Allah. Allah yang benar, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus jaga hati. Kapan harus jaga hati? Setiap saat. Saudara dan saya harus setiap saat jaga hati. Oleh sebab itu, kita minta Yohanes 8 ayat 37, seperti kata kitab suci, dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup itulah yang mengalir dari hati kita. Bukan roh jahat. Air hidup adalah Tuhan Yesus, Roh Kristus sendiri. Dia akan mentahirkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita. Bahkan bagian yang sakit sekalipun akan menjadi tahir. Karena air hidup itu akan mencuci jiwa kita, hati kita, perasaan kita. Bahkan emosi, saudara, karakter kita. Itu akan dicuci bersih. Dan terus-menerus mengalir. Sakit apapun akan sembuh, saudara. Saya punya teman. Dia diabetes, sudah parah. Sudah suntik insulin. Dia merenungkan Yohanes 8 ayat 37. Waktu dia merenungkan, dia tutup mata. Dia membaca, mengucapkan firman ini. Dari dalam hatiku mengalir aliran-aliran hidup. Dia rasakan, saudara. Mengalir Pak, di dalam. terbalik, Pak. Yohanes 7 ayat 38. Nah, terbalik, Bu. Berarti Ibu membaca. Iya. Kalau 8 ayat 37 bukan. Bukan, betul. Berarti Yohanes 7 ayat 38. Ibu berarti membaca. Oke. Karena saya hafal ayat itu, Pak. Betul. Jadi air hidup itu mengalir. Teman saya, air hidup mengalir mencuci darah saya menjadi tahir. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Apa yang terjadi, saudara? Dia sembuh. Darahnya menjadi normal kembali. Gula darahnya normal kembali. Kolesterolnya normal, asam uratnya normal. Karena firman Tuhan yang dia ucapkan setiap saat. Itu menjadi rema bagi dirinya. Yohanes 7 ayat 38. Itu benar-benar. Kalau Yohanes 8 ayat 32,
kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Siapa kebenaran? Yesus Kristus. Jadi air hidup adalah kebenaran, akan membebaskan, memerdekakan kita. Oleh sebab itu, mari, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus buang barang-barang yang tidak berguna karena kita sudah dipindahkan dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari manusia lama menjadi manusia baru, kita menjadi warga surga. Barang-barang yang tidak berguna, mungkin tidak artinya, termasuk kita sulit mengampuni, marah, sakit hati, dendam, ya, kecewa, itu kita buang. Kita menjadi orang yang baru. Kita mempunyai karakter yang baru. Dan kita punya hati yang baru. Kita mau menjaga. Karena kita tahu kebenaran. Kita tidak mau merendahkan pertolongan Tuhan. Mengabaikan kasih sayang Tuhan. Anugerahnya yang besar. Karya di atas kayu salib. Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Darah perjanjian. Yang ditumpahkan kepada sebanyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara dan saya sudah dibayar lunas. Saudara dan saya sudah ditebus. Sudah menjadi miliknya. Kita tidak bisa main-main lagi. Oleh sebab itu malam hari ini, kita yang sulit menjaga hati, kita bilang, Tuhan, bersihkan hatiku dengan air hidup, supaya hatiku menjadi bersih. Kotoran-kotoran karakter yang lama brodol. Brodol, saudara. Saul nggak bertobat, saudara. Nggak mau bertobat. Dia tidak bertobat, malah pergi ke dukun. Gitu? Nah, banyak orang Kristen, saudara. Dia tidak sembuh dari sakitnya, pergi ke dukun, ke tukang ramal. Dan hari-hari ini, banyak tukang ramal muncul di YouTube, saudara. Tahun 2022 akan terjadi begono begini. Itu roh ramal, saudara. Kita nggak usah dengerin. Yang kita dengerin firman Tuhan berkata, 10.000 rebah di sisi kanan, 1.000 rebah di sisi kiri. Apa kata Tuhan, saudara? Kita berdiri teguh. Artinya apa? Kita tidak akan terpengaruh. Hati kita pun nggak terpengaruh. Apapun yang kita lihat. Mau banjir, bencana, segala macam, itu memang sudah ada. Memang dunia seperti itu gonjang-ganjing, saudara. Tahu gonjang-ganjing, saudara? Bergejolak. Badannya bergejolak. Tetapi saudara dan saya diberi janji Tuhan. Kita tetap teguh. Hati kita itu disertai Tuhan. Tuhan Yesus berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan menyertai sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Jadi kita tidak usah mendengarkan tukang ramal, saudara. Ngakunya apa saja, banyak tukang ramal muncul di YouTube. Saya ditanya sama orang begono begini, Pak, Bu, tidak usah dengerin. Baca firman Tuhan saja, supaya kita tertuju seperti kata firman Tuhan. Mata kita tertuju ke depan, telinga kita mendengarkan nasihatnya. Jangan dengerin roh ramal, karena yang ngomong itu dulunya tukang ramal, saudara. Dan orang yang bedanya tukang ramal, akan. Tapi janji Tuhan, langsung, saudara. Kalau kita punya iman, firman berkata, imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang menyembuhkan. Jadi terlangsung, saudara. Tetapi kalau roh ramal, akan. Bicaranya tuh akan. Tapi janji Tuhan beda dengan roh ramal. Oleh sebab itu, malam hari ini kita harus jaga hati. Kita mau meninggalkan tahun 2021, masuk tahun 2022. Kalau kita jaga hati, Tuhan punya janji. Masa depan kita bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Hari yang penuh sukacita. Hari yang penuh dengan luar biasa bersama Tuhan. Betul, saudara? Jadi kita tidak usah dengerin. Kalau terlanjur denger, nggak usah dimasuk ke dalam hati. Buang. Banyak tukang ramal muncul di YouTube dari berbagai macam. Ada yang begono begini, ya udah, nggak usah didengerin. Kalau terlanjur dengar, ya sudah di-ignore. Nah, gitu. Jadi malam hari ini, Tuhan mau supaya saudara menjadi bagian daripada Kristus.
Dan sebagai ayat yang terakhir, kalau kita jaga hati, firman Tuhan berkata 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara dan saya kepunyaan Dia. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh, mantap saudara. Dan kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat ini membawa saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, imam rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, dunia, mau air, tsunami, gunung, itu ciptaan Tuhan. Kalau bergejolak, lawang kita juga punya Tuhan Yesus, nggak akan mempengaruhi kita. Karena saudara dan saya diberi kuasa dan otoritas. Supaya apa? Supaya saudara tidak alergi. Debu, panas, angin, dingin tidak menguasai kita. Karena saudara dan saya punya kuasa dan otoritas. Untuk apa? Untuk memerintah, menaklukkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Yaitu bencana, segala kejahatan, doa-doa sihir, santet apapun, teluh apapun, bahkan rancangan jahat apapun. Saudara masih ingat sebagai terakhir, Haman dan Mordekai. Siapa yang menyediakan gantungan? Siapa yang digantung? Orang merancangkan jahat, dia sendiri yang digantung. Saudara dan saya anak-anak Allah. Nggak usah takut dunia di luar. Karena saudara dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan. Yuk kita doa dulu sebentar. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu ya dan amin. Engkau mensomasi kami malam hari ini. Kami harus jaga hati. Karena kalau tidak jaga hati, tidak ada kehidupan. Kami mengucap syukur untuk somasi firman ini. Supaya kami diingatkan terus. Kami hidup di dalam kebenaran. Diberkati kami yang mendengarkannya. Diberkati keluarga kami masing-masing. Diberkati anggota keluarga kami masing-masing. Kami percaya satu orang bertobat di dalam Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Kami percaya Tuhan, sungguh percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa ya firman-Nya. Jaga hati ya. Nanti jaga hati ini ya, luar biasa. Ini memang akhir zaman kalau nggak ada penguasaan diri ya, bahaya sekali ya. Ya bagus sekali firman ini memberkati ya kita semuanya. Mungkin Pak Rasman boleh angkat satu pujian ya untuk nanti ada kesaksian ya. Boleh angkat satu pujian. Oke. Lagu bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. puji saja Dikerjakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang puji saja dikerjakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Amin. Ya,
Ya, puji Tuhan. Silakan yang mau bersaksi, Bu Kimlan. Silakan Bu Kimlan bersaksi, Bu Kimlan. Shalom ya, Bapak Ibu Ya, yang dikasih Tuhan. Kedengaran nggak suaranya, Bu? Ran, kencang. Kenceng. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini diberi kesempatan untuk kesaksian atas pemeliharaan kehidupan saya. Ya Tuhan, sangat baik ya. Kami percaya Tuhan, yang seperti firman-Nya itu juga tadi, jaga hati. Memang benar kita harus jaga hati. Apalagi di dalam kita menghadapi kehidupan, apalagi di proses Tuhan dalam keluarga, kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita percaya kalau kita dekat sama Tuhan, kita dapat tuntunan Roh Kudus, kita mengucap syukur dalam segala hal apa yang kita hadapi. Kami percaya terus karena janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Apa yang kamu katakan Tuhan akan lakukan. Sehingga saya juga diproses dalam keluarga sudah dipulihkan, yaitu kita perkatakan yang seperti firman Tuhan tadi bilang. Jadi saya katakan selalu yang baik-baik, yang sedap-sedap, seperti Filipi 4 ayat 8, semua yang baik-baik, yang sedap-sedap, dan kami rasakan semuanya itu dalam proses kami terima kemenangan yang daripada Tuhan, seperti Roma 8 ayat 37, kami lebih daripada pemenang. Saya sudah dipulihkan dan juga dari keluarga dan sudah dipulihkan. Ya, buka handphone lagi, mau WA belum dibaca. Boleh. Terus. Suara siapa? Ini suara siapa ya? Tolong dimatikan dulu ya. Di mute dulu, di mute. Di mute dulu ya. Ya, puji Tuhan ya. Dalam keluarga saya proses dulu. Kita udah dipulihkan, terima kemenangan. Ibu Elia juga tahu prosesnya luar biasa, karena kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita kejar wajah Tuhan, kita cari Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu di dalam menghadapi pencobaan. Memang Tuhan bilang pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Tapi terus kita berharap kepada Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan, kita diberkati luar biasa, baik juga dalam keluarga maupun penyakit juga. Waktu itu juga saya disembuhkan Tuhan, waktu itu juga saya harus dioperasi, tapi saya nggak mau. Saya percaya Tuhan, dengan bilur-bilur Yesus saya sembuh. Akhirnya waktu itu juga Ibu Elia juga tahu, sempat mendoakan saya waktu di rumah sakit, terus akhirnya Tuhan pulihkan saya dari keluarga, dipulihkan dari penyakit pun juga dipulihkan, karena kita hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati, karena Tuhan bilang 1 Petrus 2:24, waktu saya punya lagi sakit mau dioperasi, saya nggak mau. Segala penyakit sudah ditanggung kayu salib, dengan bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Jadi kita perkatakan saya sudah sembuh, karena apa yang kamu katakan Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan ya. Itu kesaksian saya. Memang prinsipnya kita harus mau menjaga hati. Jangan kita benci, jangan kita dendam apapun yang kita alami di dalam proses ini, baik dalam keluarga, baik dalam waktu saya dalam menghadapi keluarga, saya juga diproses. Saya menjaga hati saya, yang seperti Bapaknya bilang tadi, kita harus jaga hati. Sebabnya kalau kalau kita di dalam hidup kita, kalau kita nggak menjaga hati kita, pasti kita menyimpan kesal, benci, dendam, itu semua. Tapi kalau kita menjaga hati kita, kita dipimpin oleh Roh Allah ya. Kita percaya ya, kita dipimpin Roh Allah, selalu kita diingatkan seperti di Galatia. Jadi kita harus sabar menghadapi apapun juga. Kita percaya ya, Tuhan kita memang luar biasa. Jadi kita dipimpin Roh Allah, anak Allah, karena kita sudah diberi kuasa ya. Yohanes 1 ayat 12, jadi anak-anak Allah. Kita percaya anak-anak Allah selalu mentaati firman-Nya. Kalau kita nggak mampu, kita selalu minta pimpinan Roh Kudus biar selalu diingatkan. Kita percaya karena ada Roh Allah, kita selalu diingatkan. Hidup kita selalu lebih dekat lagi sama Tuhan, dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan ya. Saya percaya pada malam hari ini saya sudah terima kemenangan yang dari Tuhan, dan
Puji Tuhan ya, itu yang saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Memang benar kita harus menjaga hati anak-anak Tuhan sehari-hari ini. Dan saya percaya di tahun 2021 saya udah terima kemenangan yang daripada Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa di dalam kehidupan saya. Dan untuk menyambut di tahun 2022, saya percaya kehidupan saya lebih diberkati luar biasa. Boleh roh saya bangkit jadi terang, terang Tuhan terbit, ada kemuliaan Tuhan turun. Kami percaya sehingga amanat agung terjadi di dalam kehidupan saya. Itulah. Terima kasih pada malam hari ini. Kesaksian saya, Tuhan sangat baik di dalam pemeliharaan hidup saya. Haleluya, amin ya. Amin ya, luar biasa ya kesaksiannya. Iya, Bu Tuhan ini luar biasa ya. Sampai akhirnya menang, jadi pemenang ya. Puji Tuhan, karena ya kesetiaannya dan ketekunannya menanti Tuhan, hanya waktunya Tuhan dinyatakan ya, buat Kiflan. Puji Tuhan, Pak Sumarboko, mungkin ada yang mau didoakan Ibu Magda ya. Bu Magda, mau didoakan ya. Tolong dibuka itunya, suaranya ya. Bu Magda. Ya, shalom. Silakan sama Bapak. Kita doakan. Sakit apa, Bu Magda? Nah, saya baru pulang dari rumah sakit tadi. Ternyata hasil ronsennya ada tulang belakang leher saya yang tergeser. Jadi dokter suruh saya USG dan kemungkinan dioperasi. Jadi saya tentu pegang firman Tuhan ya, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Saya tolak operasi. Gitu. Saya minta didoakan agar semuanya kembali seperti Tuhan tentukan. Tulang lehernya itu jatuh atau pernah terkilir, Bu? Tidak pernah. Karena saya ada sumbatan di otak, sensor, di motorik bertahun-tahun. Jadi saya sebelah kiri saya itu kaku. Saya hanya bisa tidur belok ke kanan. Mungkin karena saya tidur miring ke kanan terus, mungkin itu. Nah, saya pikir yang menyebabkan ada kerusakan. Tulangnya geser. Ya. Sudah pernah di-adjust, Bu? Iya, tulang belakang di bawah leher. Pernah diurut tulangnya di-adjust? Belum pernah. Belum pernah. Tadi saya tanya sama dokter, boleh nggak diurut? Dia bilang tidak boleh. Oh iya, kalau diurut dia nggak kehilangan uangnya, Bu. Kalau Ibu diurut nggak jadi operasi, dia kehilangan uang. Suara Bapak terputus-putus. Kalau Ibu ngurut itu ke ahlinya, Bu. Ya. Kalau diurut tulangnya nanti dibetulin lagi. Tulang itu, iya. Kalau diurut putus-putus suaranya, Pak, maaf. Putus-putus ya. Ya, doakan aja, Pak. Ibu Sarah mute dulu ya. Ibu Sarah mute dulu suaranya. Bu Magda. Bu Magda suaranya ditutup dulu. Jadi sudah. Bisa dengar. Ibu punya mic ditutup. Dengar udah dengar ya, Bu? Bagus. Kalau Ibu pergi ke tukang itu, Bu, urut yang ahlinya, itu di-adjust lagi, Bu, itunya, sendinya. Ada kok, Bu, iya. Di-adjust dulu, dirapiin lagi. Itu balik lagi biasanya. Bukan tukang urut biasa. Iya. Ada. Tapi nggak apa-apa. Kita doa boleh, Bu? Ya, Bu Magda mau didoakan. Ibu Maria Magda. Dengar, Pak. Bapak lanjut aja. Oke. Ibu tirukan doa saya boleh, Bu? Halo. Kayaknya nggak ada deh, lagi hilang. Iya, gambarnya hilang tuh. Gambarnya hilang. Hilang ya? Iya, lagi lab dulu kali. Ntar masuk lagi kayaknya. Oke. Ya, mungkin ada yang mau didoakan nggak? Josie? Mana Josie? Sementara belum dulu, Tan. Oh, oke.
Ada yang mau doakan enggak, Pak Luski? Ya, doakan aja Bu, saya Ibu yang kesaksian. Oh, ini Ibu Ya. Kiman. Didoakan. Biar saya percaya. Boleh terus kita yang bilang saya terima kemenangan. Boleh Ibu terus di 2002. Astati, Iya. maksud Ibu, saya tidak tahu penyebab kenapa sebelumnya Ibu dapat kemenangan, masalahnya apa? Saya kurang tahu, Bu. Oh, pertama masalah keluarga. Atau gini, ini kan bisa didengar orang. Kalau doa boleh langsung ini telepon langsung ke nomor saya, mungkin boleh nggak Bu Elia? Boleh aja. Oh, iya. Bu Magda sudah Iya. datang lagi tuh, Bu Maria Oh, Magda. iya. Bu Magda. Mau didoakan dulu sebentar Bu Kiman ya. Bu Iya. Magda mau didoakan dulu sama Bapak ya. Iya, Bu Magda udah masuk ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima Pak. kasih Pak. Silakan Pak. Nanti kita doakan yuk. Sekarang usia berapa, Bu? 74 plus. 74 plus. Oke. Bu Magda, ikuti doa saya boleh? Amin ya. Ya. Oke, Cuma ini suka terima kasih Tuhan terputus Yesus. zoom-nya. Oh, Ya. terputus ya. Terima kasih Tuhan Sering Yesus. terputus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya percaya. Saya milik-Mu Tuhan. Saya milik Firman Tuhan Tuhan. berkata. Firman Tuhan berkata. Ibu Magda jangan di-mute speakernya. Ya. Oke. Katakan firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata. Barang siapa di dalam Kristus. Barang siapa di dalam Kristus. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, Engkau tahu tulang saya sakit. Tuhan, Engkau tahu tulang saya sakit. Saya butuh Engkau, Tuhan. Penuhi saya dengan roh-Mu. Penuhi saya dengan roh-Mu. Penuhi saya dengan roh-Mu. Air kehidupan mengalir di dalam tulang sendiku. Air kehidupan mengalir di dalam tulang sendiku. Tulang-tulang sendiku jadilah tahir. Tulang-tulang sendiku jadilah tahir. Jadilah sempurna. Oh Yesus. Jadilah sempurna. Jadilah sempurna. Sendi-sendi tulang leherku tahir. Jadilah sempurna. Sendi tulang leherku tahir. Sendi-sendi tulang leherku tahir. Air Sendi kehidupan tulang leherku tahir. Tuhan mengalir dan terus mengalir. Air kehidupan terus mengalir dan mengalir. Dan mentahirkan tubuhku. Dan mentahirkan tubuhku. Saya percaya. Saya percaya. Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Aku ambil dan aku sudah terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Aku bisa sudah telepon terima. saya, Bu, supaya lebih detail, Bu. Amin. Terima Ibu kasih Pak Magda, Pendeta. Ibu Magda boleh telepon saya supaya doanya detail. Bu Magda dengar nggak Bu Magda? Nanti Pak, gini Pak Bosman Boko. Nanti saya kasih nomor teleponnya. Putus-putus Pak suaranya. Ini terputus-putus. Nanti saya kasihkan ke mereka. Ya, terganggu ya. Betul. Ya. Tolong. Iya.
kasih telepon nanti biar nanti Bu Magda telepon Bapak gitu ya. Iya, boleh. Yang lain juga gitu aja deh. Oke. Iya. Ya, puji Tuhan. Pak Komingwan, mungkin ada yang mau didoakan? Komingwan? Ya, Bu Elia, nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya. Iya. Puji Tuhan, sehat ya. Iya. Amin. Nanti Bu Astati nanti ya, teleponnya nanti dari saya ya, dikasih. Oh iya. Oke. Buat Pak Andre Wijaya mana nih? Pak Andre. Pak Andre mana wajahnya? Pak Andre? Mana nih? Nggak ada ya. Bu Mailing mana? Udah nggak ada juga. Oke. Ya, kita untuk doa syafaat ya saat ini ya. Saya minta Ibu Sarah doa syafaat, Bu Sarah. Ya. Mari kita doa syafaat saat ini untuk Untuk Ibu Sarah. Ya, kita doa syafaat. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Terima kasih. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa berkumpul di dalam Zoom ini, semua kasih-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami yang di dalam Zoom ini, dalam nama Yesus. Tuhan, setiap firman yang disampaikan pada Pastor Pak Sumal Boko, firman-Nya disampaikan pada kita itu ialah menjaga hati, sehingga Tuhan kita mau menjaga hati kita semuanya, bisa menguasai hati kita, sehingga kita hidup mau dalam kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau urapilah kami semua di dalam Zoom ini, sehingga kami taat kepadamu dan menjalankan firman-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berkatilah Pak Pastor Sumal Boko, berkati depannya, keluarga besarnya, Tuhan Engkau berkati dalam nama Yesus. Tuhan Engkau pakai dia dengan luar biasa dan berikan hikmat ilahi, pewayang baru yang turun dari surga, sehingga setiap firman yang disampaikan menjadi lema bagi banyak orang lain, sehingga banyak jiwa-jiwa orang yang diselamatkan dalam nama Yesus. Tuhan berkatilah Elia Esther bersama keluarga besarnya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan Engkau urapilah Elia Esther, ulapan yang luar biasa, berikan hikmat ilahi pada Elia Esther ini, sehingga firman yang disampaikan bisa membangunkan orang, sehingga banyak jiwa yang bertobat dan diselamatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, sehingga penuh jiwa-jiwa besar-besar sudah terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, aku mau doa untuk Indonesia, ada Shalom damai sejahtera Indonesia dilindungi, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan, ampunnya bangsa-bangsa Indonesia ini, jamalah segala suku-suku bangsa-bangsa Indonesia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan dalam nama Yesus. Tuhan, berkatilah Presiden kami, Presiden Pak Jokowi dan Wakil Presiden, setiap kabinet pemerintahan dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi dalam nama Yesus. Tuhan, berikan ada kesatuan hati sehingga Presiden bersama Wakil Presiden bersama setiap kabinet-kabinetnya mempunyai kesatuan hati untuk memimpin Indonesia, sehingga Indonesia ada damai sejahtera dalam nama Yesus. Tuhan, lindungilah Indonesia ini, jauhkan dari segala bencana alam dalam nama Yesus. Tuhan, orang yang kena bencana alam, Tuhan lawatlah orang yang kena bencana alam ini, Tuhan, jauhkan dari segala penyakitnya dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Indonesia sudah dipulihkan, dan segala COVID, segala penyakit sudah disingkirkan dalam nama Yesus. Yesaya 60 sudah terjadi di Indonesia ini. Bangkitlah jadi terang. Begitu terang datang, segala penyakit pergi dari Indonesia ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Ya. Amin. Sudah diberkati oleh firman-Nya. Amin. Ya, semua diberkati ya. Halo, Amin. Iya, ini Bu Susan. Halo Bu Susan. Bu Susan. Iya, shalom. Masih ada hambanya nih. Bu Susan mau didoakin enggak?
Mau dong. Nah, Pak Boko, Bu Susan, tolong didoakan. Doakan apa, Bu Susan? Ini untuk untuk keluarga saya kemarin ada masalah sama anak, jadi hubungan dengan anak biar dipulihkan. Minta pemulihan Pak Sumarboko doanya. Iya. Kita doa. Masih di mute itu, Bu. Pak, suaranya nggak keluar, Pak. Oke, Bu Susan bisa dengar saya? Bisa Pak. Oke. Ini doa di depan orang banyak atau telepon ke saya boleh atau bagaimana? Boleh. Kalau bisa telepon, bisa saya juga mau. Ya, habis Zoom ini bisa telepon saya boleh? Ya, boleh. Bu Elia ya. Ya, nanti dari saya ya, Bu Susan. Nanti tunggu dari Bu Elia, Bu Susan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bali. Ya. Oke. Ya, sudah semuanya ya. Salam buat Josie. Mana Josie? Josie lagi ngumpet. Iya, Tan. Mana wajahnya ngumpet nih? Ya, Pak Andre juga mana nih? Pak Andre Wijaya juga mana wajahnya? Linda. Iya. Oke ya, kita udah selesai pembicaraan. Ya, kita berdoa, kita minta doa berkat untuk apa? Untuk kita semuanya lewat hambanya Pak Sumarboko. Mari saudara kita angkat kedua tangan, kita berdoa. Kita berdoa yuk, kita tutup. Kita akhiri pertemuan Zoom malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau mengakhiri pertemuan Zoom malam hari ini. Engkau memberkati kami masing-masing. Diberkati malam ini kami tidur nyenyak. Besok pagi bangun segar. Tulang-tulang otot-otot sendi kami sehat. Amin. Kami sehat. Hormon metabolisme kami sehat. Amin. Keluarga kami semuanya. Diberkati rumah tangga kami, diberkati pekerjaan, diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang diberkati katakan. Amin. Ya, oke. Terima Selamat istirahat kasih, ya buat Bu Ira, Pak Komituan, ya, Pak Rasman. Pak Rasman, terima kasih untuk pujian. Berkati semuanya. Sarah, terima kasih. Oke, thank you Tante Elia, makasih Pak Sumarboko firmannya. Kasih. Oke. Sumarboko, Pak. Selamat istirahat Bu Linda. Elia. Ya, selamat istirahat. Sudah selesai. Firman jadi satu renungan. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Berkati semuanya. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati.